topik pertama yaitu trending topik dan hilangnya ruang publik yang sehat. Di sini saya baca dan saya lihat ada perubahan cara penyampaian politik dari masyarakat, di mana masyarakat pada awalnya mempercayai media massa sebagai pilar politik mereka dan penyalur demokrasi mereka. Akan tetapi karena banyaknya oknum-oknum yang coba mengontrol media massa, menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap media massa. Dari sinilah lahir media sosial yang dimana menjadi pilar baru untuk politik dan penyalur demokrasi masyarakat yang baru. Di media sosial ini tidak ada oknum-oknum yang dapat mengontrol mereka, karena di sini mereka dapat beropini dengan bebas dan terbuka. Pada ulasan ini menurut saya menjelaskan tentang partisipasi publik di media sosial. Media sosial di era digital yang awalnya berperan penting sebagai penyambung antara masyarakat dengan pemangku kepentingan justru berubah menjadi masalah baru. Sosial media yang dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja membuat keaslian berita atau pesan yang tersampaikan diragukan. Dalam penulisan yang membuatnya menarik dijelaskan, media sosial merupakan sebuah media di mana masyarakat dapat saling berinteraksi. Namun, pada saat ini media sosial banyak disalahgunakan untuk menjadi ajang berpolitik yang tidak sehat. Di zaman serba era digital saat ini, kebanyakan masyarakat akan menggunakan media sosial sebagai tempat menyuarakan pendapat mereka karena prosesnya yang instan. Dengan kemajuan teknologi saat ini yang cepat, membuat banyak berita hoax yang bertebaran, sehingga masyarakat harus bijak dalam memilih sebuah berita. Sesat informasi di era informasi, kalau menurut saya mungkin yang perlu diperhatikan di sini bahwasannya kita sedang berada di era di mana semua serba digital, bahkan dalam menerima informasi. Melalui media sosial sendiri bisa berdampak negatif ataupun positif tergantung dari penggunanya. Pesatnya perkembangan zaman membuat informasi yang beredar menjadi tidak terkontrol. Secara tidak langsung dalam berpolitik di sini akan mempengaruhi masyarakat agar mudah percaya terhadap suatu informasi tertentu. Penulis menyampaikan bahwa dalam menggunakan media sosial pun harus diimbangi akan melek teknologi informasi agar penalaran akan segala sesuatunya bisa lebih positif dan tidak menjadi sesat akan informasi. Menurut saya kehadiran media sosial mengubah banyak hal dengan sangat cepat, menjadikan informasi yang sangat penting di era generasi milenial saat ini jadi menimbulkan berbagai macam dampaknya, terutama dampak positif atau dampak negatif. Penulis menjelaskan bahwa era digital berkembang dengan sangat cepat, di mana mempengaruhi kemampuan seorang dalam mengakses dan menyebarkan informasi. Dan menurut laporan We Are Social Insight pada tahun 2019, pengguna media sosial di Indonesia menghabiskan rata-rata waktu 3 jam dalam satu hari untuk di media sosial. Tidak hanya untuk jejaring pertemanan, namun juga sebagai sumber informasi. Warganet semakin mudah untuk mengakses informasi berita di media sosial. Hingga akhirnya obrolan yang tadinya di warung kopi berpindah menjadi ke kolom komen, sehingga menjadikan media sosial sebagai cara berpolitik bagi kaum milenial. Dan yang terakhir adalah demokrasi ala media sosial di kontestasi politik 2019. Nah, menurut saya demokrasi ala media sosial di kontestasi 2019 itu merupakan politik secara langsung. Nah, perubahan politik ini dianggap langsung karena biasanya anggapan orang tentang politik itu hanya melalui baliho, melalui kampanye-kampanye langsung di atas panggung, dan lain-lain. Tetapi pada saat ini media sosial juga itu berperan untuk memperkenalkan tokoh politiknya secara langsung melalui media sosial, sehingga masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi atau mengenal tokoh politik atau caleg yang akan mencalonkan diri dan calon pemimpinnya seperti apa melalui media sosial. Terus selain itu, ini juga menjadi peluang yang besar untuk tokoh politik untuk menjadi dekat dengan masyarakat dan ikut serta merespon keluhan-keluhan masyarakat secara langsung. Jadi tokoh politik ini atau calegnya ini bisa ikut serta dalam tahu keluhan-keluhan masyarakat ini tuh apa, dan ikut berpartisipasi untuk mungkin balas komen dan sebagainya. Nah, terus tulisan yang menarik itu menurut saya itu interaksi sosial dalam media sosial memungkinkan banyak orang yang tidak mengenal menjadi terhubung dan menjalin diskusi satu sama lain. Jadi
ini tuh bisa berdampak langsung karena kayak kita tuh bisa tahu tokoh politik kita siapa, calon pemimpin kita siapa, dan calon pemimpin kita juga bisa lebih dekat dengan masyarakat. Jadi media sosial ini itu bisa berdampak secara langsung terhadap perubahan politik. Nah, perusahaan ini tuh mendefinisikan bahwa sosial media memiliki peluang besar untuk mendukung politik dan konsultasi politik 2019. Mungkin itu dari saya untuk penjelasannya tentang politik, perubahan politik secara langsung dan tidak langsung. Terima kasih.